Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang saya yakin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita langsung saja masuk ke dalamnya. Coba kita renungkan sejenak. Pernah nggak sih Anda merasa begitu kewalahan? Di tengah lautan notifikasi handphone, deadline pekerjaan, dan semua kekhawatiran yang seakan nggak ada habisnya? Suara yang paling kita butuhkan, suara Tuhan, justru seringkali jadi seperti bisikan saja yang gampang sekali hilang ditelan badai kehidupan kita. Nah, ini dia pertarungannya. Digambarkan dengan sangat jelas. Di satu sisi kita punya deru kehidupan modern, ya ponsel yang terus berdering, notifikasi yang nggak berhenti, pikiran yang cemas. Tapi di sisi lain ada sebuah keheningan, tempat di mana suara Tuhan yang lembut itu menanti kita. Pertanyaan besarnya adalah, suara mana yang kita izinkan menang dalam hidup kita? Dan ini saudara sadari bukan pertanyaan teologis yang rumit. Ini pertanyaan yang sangat personal untuk hati kita masing-masing, ya saat ini juga. Di tengah semua kesibukan Anda, di antara semua tuntutan itu, apakah kita masih menyisahkan, ya barang satu momen saja, sebuah ruang hening untuk Tuhan? Tapi jangan khawatir. Di tengah semua kebisingan ini, Injil hari ini justru menawarkan kita sebuah pegangan, sebuah jangkar harapan. Kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa dari Injil Markus, di mana Yesus menunjukkan kepada kita caranya. Caranya yang sangat pribadi untuk menembus semua kekacauan itu dan menyentuh kita. Coba perhatikan baik-baik deh betapa personal dan sengajanya tindakan Yesus di sini. Dia nggak sekedar teriak perintah dari jauh kan? Tidak. Pertama, dia menciptakan ruang yang aman, dia memisahkan orang itu dari keramaian, lalu dia membuat kontak fisik benar-benar menyentuh telinga dan lidahnya. Ini bukan soal pertunjukan, sama sekali bukan. Ini tentang sebuah perjumpaan yang personal dan mendalam. Nah, ini dia intinya. Allah kita itu bukan Allah yang jaim atau jaga jarak. Yesus itu adalah Allah yang sama sekali tidak takut kotor. Dia tidak takut menyentuh kelemahan kita, luka-luka kita, semua kekacauan dalam hidup kita. Justru sebaliknya, dia mendekat. Dia adalah Tuhan yang rela, mengotorkan tangannya untuk menyembuhkan kita. Semua tindakan yang personal tadi, semuanya itu mengarah pada satu momen puncak. Satu kata yang mengubah segalanya. Sekarang, mari kita bedah makna di balik kata yang luar biasa ini. Ephphatha. Karena, percayalah, ini lebih dari sekedar penyembuhan fisik. Ini adalah kunci pembebasan rohani kita. Paus Benediktus XVI pernah mengajarkan ada dua jenis ketulian. Yang pertama ketulian fisik, tidak bisa mendengar suara. Tapi ada yang kedua, dan ini jauh lebih berbahaya, ketulian hati. Nah, inilah kondisi saat hati kita tertutup rapat bagi kehadiran Tuhan, saat kita jadi nggak peka lagi sama kebutuhan sesama di sekitar kita. Dan inilah kata itu, Ephphatha. Ini adalah kata dalam bahasa Aram, bahasa yang Yesus sendiri pakai sehari-hari. Artinya adalah sebuah perintah, sebuah undangan, sekaligus sebuah permohonan. Terbukalah. Ini adalah panggilan ilahi bagi kita untuk membuka setiap pintu yang mungkin sudah lama terkunci di dalam jiwa kita. Dan Anda tahu, ini bukan cuma cerita kuno loh. Bagi banyak dari kita, kata Ephphatha ini pernah diucapkan langsung atas diri kita, yaitu saat kita menerima sakramen baptis. Iya, ada ritual Ephphatha di mana imam berdoa agar telinga kita terbuka pada sabda Allah dan mulut kita mampu mengakui iman. Jadi, mujizat ini sebetulnya dirancang untuk terus berlanjut dalam kisah hidup kita. Oke, jadi semua ini membawa kita pada pertanyaan utamanya kan? Bagaimana kita menghidupi panggilan Ephphatha ini hari ini? Di tengah-tengah rapat yang panjang, kemacetan di jalan, dan daftar tugas yang gak ada habisnya, bagaimana caranya kita bisa tetap terbuka? Coba yuk kita jujur sejenak pada diri sendiri. Di mana kita sering mengalami ketulian atau kegagapan rohani ini? Mungkin kita jadi tuli sama teguran kasih dari pasangan kita. Atau mungkin kita jadi gagap, takut, dan memilih diam, padahal seharusnya membela kebenaran di kantor. Atau jangan-jangan kita sering gak peka sama kebutuhan orang lain, atau pura-pura gak denger suara hati nurani. Nah, ini semua adalah area-area yang butuh sentuhan penyembuhan Ephphatha dari Yesus. Maka dari itu, inilah undangan untuk kita semua hari ini. Sama seperti Yesus yang menarik orang itu menyepi dari keramaian, dia juga mengundang kita, yuk menepi sejenak dari semua kebisingan hidup.
Izinkan dia menyentuh area-area hati kita yang mungkin sudah tertutup, yang sudah mengeras, atau yang sedang terluka, dan mari kita dengarkan dia membisikkan kata yang sama itu ke dalam hati kita. Ephata, terbukalah. Sebagai penutup, mari kita pegang janji yang indah dari kitab Yesaya ini. Ini adalah janji Tuhan untuk kita, sebuah pemulihan total. Dia rindu sekali membuka telinga kita supaya kita bisa benar-benar mendengar kasih-Nya dan membebaskan mulut kita untuk bersorak-sorai memujinya. Inilah buah sejati dari Ephata. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.